semuanya. Apa kabar nih kalian semua? Kita baik, Mik. Kamu sendiri apa kabar? Kabar aku alhamdulillah baik-baik aja kok. Ngomong-ngomong, kita ngebahas sesuatu yang seru yuk. Yuk, tapi kira-kira enaknya ngebahas apa ya? Anyway, beberapa waktu lalu kita baru aja memasuki periode masa jabatan presiden yang baru ya, dengan dilantiknya Prabowo sebagai presiden dan Gibran sebagai wakilnya, karena waktu pemilu kemarin mereka menang dengan jumlah 58% dari total suara. Gimana kalau kita ngomongin topik itu aja? Menurut kalian gimana? Nah, ya seru tuh. Tapi katanya di kabinet kali ini tuh ada 48 menteri ya? Sebanyak itu. Padahal dulunya tuh cuma 34 kan ya? Nah iya, soalnya menurut Pak Prabowo sendiri itu, kita ini kan bangsa yang besar ya. Nah bangsa yang besar itu membutuhkan banyak orang untuk mengelolanya. Makanya jumlah menteri di kabinet kali ini itu ditambahin. Iya bener banget, nama kabinet di pemerintahan kali ini tuh namanya Kabinet Merah Putih. Dan katanya orang-orang di kabinet ini tuh ada sampai 109 orang loh. Kalau nggak salah, 109 orang itu terdiri dari 48 menteri, 5 kepala badan, sama 56 wakil menteri ya. Banyak banget ya jumlahnya. Nah, iya bener banget. Semoga 109 orang di dalam kabinet ini tuh bisa bisa mengemban tugasnya dengan baik ya. Tapi tahu nggak sih, kali ini katanya banyak banget cerita seru di kabinet kali ini loh. Oh ya? Cerita seru kayak gimana tuh? Contohnya ini nih, Kemendikbudristek itu sekarang dibagi menjadi 3 loh. Yang pertama itu Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Terus Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi. Yang terakhir Kementerian Kebudayaan. Kalau menurut aku secara personal, kebijakan ini sebenarnya bagus sih. Karena aku bisa lihat dampak positifnya. Jadi tiap tingkatan pendidikan itu dapat fokus yang lebih optimal dari pemerintah. Karena sekarang udah diporsiin masing-masing kan sesuai dengan bidangnya. Aku setuju banget. Semoga para menteri ini bisa ngeberesin masalah di bidang pendidikan bangsa kita ya. Ngomong-ngomong, kalau gak salah tuh Kominfo juga ganti nama nggak sih? Oh iya ya, kalau nggak salah mereka sekarang ganti nama jadi Komindigi ya? Atau bisa kepanjangannya apa ya? Komunikasi dan digital. Kenapa diganti ya namanya? Karena fokus pemerintah kali ini tuh lebih ke digital gitu. Pemerintah tuh pengen reach out dari treaty, tertinggal, terdepan, dan terluar. Untuk pemerintahan digitalis, jadi seluruh bagian Indonesia bisa ngerasain koneksi internet di seluruh Indonesia. Semoga aja kali ini Komdigi bisa ngewujudin keresahan masyarakat ya. Kayak contohnya ngewujudin internet yang ramah anak, juga meningkatkan keamanan digital. Tunggu sebentar guys, kita tuh nggak boleh seneng dulu. Karena selain hal-hal positif yang barusan kita bicarain, kalian tahu gak sih ternyata banyak juga loh kontroversi yang dilakuin oleh menteri-menteri kabinet ini. Kontroversialnya gimana tuh kira-kira? Contohnya ini nih, yang lagi ramai banget dibahas, yaitu salah satu pernyataan dari Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Kemasyarakatan, yaitu Yusril Ihza Mahendra. Beliau ngomong kalau katanya kerusuhan yang terjadi waktu tahun 98 itu bukan termasuk pelanggaran HAM yang berat loh. Seriusan dia ngomong kayak gitu? Aduh, padahal udah banyak korban jiwa yang melayang ya kan ya? Terus dia mau memutihkan pelanggaran HAM berat nih ceritanya. Bener banget yang Mita bilang. Kayak coba mikir di mana akal sehatnya. Yang dia keluarin itu gak logis banget. Pernyataannya tuh blunder banget, bahkan terkesan berempati ke keluarga korban. Kayak bayangin aja, keluarga korban sudah memperjuangkan selama 20 tahun terakhir untuk mencari titik terang, tapi dia sebagai koordinator HAM malah mengeluarkan pernyataan kayak gitu. Kan apa ya,
pelanggaran HAM itu bukan bercandaan. Padahal dia Menteri Koordinator Hak Asasi Manusia, tapi bisa-bisanya dia ngomong begitu. Gak habis pikir deh. Tapi tuh ada yang lebih menarik lagi loh. Kalian tahu gak sih salah satu Menteri HAM, Natalius Pigai? Oh, tahu. Yang minta 20 triliun buat ngebangun Universitas Hak Asasi Manusia itu ya, kayak gak logis banget. Buset deh, 20 triliun sih nggak logis banget itu. Yang ada dijadiin ladang korupsi nantinya. Lagian, penguatan HAM itu emang nggak bisa pakai cara lain kah? Nah, iya bener banget tuh. Daripada bikin universitas ya, kenapa nggak tambahin aja prodi HAM ke universitas yang udah ada? Atau enggak, gini deh, tambahin pendidikan HAM ke sekolah-sekolah aja gitu. Ya, dengan anggaran yang dimintanya aja, kita pasti udah paham buntutnya mau kemana. Ya nggak sih? Duh, macem-macem banget deh ya kabinet kali ini. Emang harus kita kawal nih menteri-menteri kali ini. Bener, Indonesia pokoknya harus jauh lebih baik dari yang sebelumnya. Duh, nggak tahu deh. Dengar cerita-cerita tadi, bawaannya pengen langsung nyari beasiswa ke luar negeri yang gak ngewajibin kita buat pulang ke negara asal. Iya lagi. I think I would do that if I have chance to leave this country and change my password. It's such a good deal actually. And I won't miss it. Tapi kan di sisi lain kita harus realistis ya, bahwa kita juga menginginkan perubahan itu sendiri. Dan kita juga menjadi bagian dari agent of change. Kalau bukan kita, siapa lagi coba? Iya bener, kita sebagai anak-anak muda ini kan juga harapan buat kebaikan bangsa-bangsa kita nggak sih? Iya bener, aku setuju banget. Makasih ya buat cerita-cerita kali ini. Pokoknya hari ini seru banget. Makasih banyak ya.